Ya, belum tuntas Indonesia mengatasi pandemi. Kita sekarang sudah harus bersiap menghadapi fenomena La Nina. Ada bencana banjir, longsor, dan juga tanah bergerak. Begitu juga dengan angin puting beliung di depan mata. Dan kita harus tetap waspada. Anomali La Nina akan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya memprediksi anomali La Nina akan berlangsung hingga akhir November ini. Sejumlah wilayah di Indonesia terancam cuaca ekstrim imbas La Nina. Fenomena cuaca ekstrim itu akan berlangsung hingga puncaknya pada Februari 2021 mendatang. Sebenarnya, laut itu apa sih? Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan laut untuk menyerap karbon dioksida. 1. Kelimpahan fitoplankton atau tumbuhan air dalam laut. Tingkat produktivitas primer sangat mempengaruhi kemampuan laut untuk menyerap karbon untuk fotosintesis. Jika laut tercemar, maka kemampuannya juga akan menurun. Maka kita harus menghindari hal-hal itu. Yang kedua, kedalaman lapisan air laut yang masih dapat ditembus cahaya matahari juga dapat mempengaruhi jumlah CO2 yang dapat diserap. Peranan laut sebagai lapisan hidrosfer dalam mata rantai siklus hidrologi. Hujan adalah hasil penguapan atau evaporasi air laut. Secara langsung dapat mempengaruhi iklim lokal, regional, dan global. Perubahan suhu permukaan laut dapat menyebabkan La Nina dan El Nino. La Nina adalah peristiwa turunnya suhu air laut sehingga laut membawa massa udara dingin menyebabkan curah hujan tinggi. El Nino adalah kebalikan dari La Nina yang menyebabkan kemarau. Anugerah berupa laut yang luas yang memungkinkan kita untuk memiliki iklim tropis basah harus kita syukuri. Dengan mengetahui bahwa lautan adalah komponen hidrosfer yang berperan dalam penyerapan karbon dan mempengaruhi perubahan iklim global, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas laut dalam penyerapan gas rumah kaca karbon dioksida. Langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas serapan karbon di laut adalah melalui program pelestarian ekosistem laut. Dalam hal ini, perlu ketegasan dari pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup agar masalah sampah plastik ini dapat dicari cara pengendaliannya yang komprehensif, efektif, dan efisien, sehingga sampah plastik tidak berakhir di lautan. Di sisi lain, limbah industri yang mengandung bahan beracun seperti senyawa kimia asam dan basa atau logam berat sangat berbahaya bagi kehidupan produsen plankton di laut. Pada kadar yang tinggi, bahan-bahan kimia toksik dan logam berat secara langsung dapat mematikan produsen di laut, termasuk produsen yang bersimbiosis dengan karang seperti zooxanthellae. Oleh sebab itu, kehadiran polutan beracun ini akan menyebabkan penurunan kapasitas penyerapan karbon di perairan laut karena produser fitoplankton mengalami kematian. Dan di sini aku akan menjelaskan mengenai pencemaran minyak di laut dan bagaimana pengaruhnya terhadap kemampuan laut sebagai pengontrol iklim. Mungkin teman-teman bertanya, pencemaran minyak itu emang bisa bersumber dari mana aja sih? Pencemaran minyak itu bisa bersumber dari penambangan minyak lepas pantai, runoff dari daratan, buangan kapal-kapal niaga, maupun kecelakaan kapal tanker. Beberapa contoh kejadian yang menyebabkan terjadinya pencemaran minyak di laut diantaranya ada Arabian Gulf War oil spill, lalu ada Deepwater Horizon oil spill, lalu ada Atlantic Empress oil spill. Selanjutnya ada beberapa dampak buruk dari pencemaran minyak terhadap kemampuan laut untuk mengontrol iklim. Yang pertama adalah pencemaran minyak dapat menurunkan kapasitas laut untuk menyerap karbon dari atmosfer. Yang kedua adalah minyak bumi tidak mudah terurai di perairan laut, sehingga dampak negatifnya akan lebih signifikan dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, pencemaran minyak perlu diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Sirkulasi laut. Sirkulasi laut merupakan pergerakan massa air laut dari satu tempat ke tempat lain, baik secara vertikal maupun horizontal. Jenis sirkulasi air laut. Wind-driven ocean circulation,
Thermohaline Circulation. Wind-driven ocean circulation. Wind-driven ocean circulation merupakan sirkulasi yang digerakkan oleh angin terbatas pada gerakan horizontal dari lapisan atas air laut. Sirkulasi ini biasa terjadi di permukaan air laut. Umumnya digerakkan oleh stres angin yang bekerja pada permukaan laut. Thermohaline circulation mempunyai komponen gerakan vertikal dan merupakan agen dari pencampuran massa air di lapisan dalam. Arus di lapisan dalam ini bergerak lebih lambat daripada arus di permukaan. Siklus thermohaline dapat menahan laju pemanasan global dalam jangka panjang. Kalau begitu, apa hubungan sirkulasi laut dengan perubahan iklim? Melalui beberapa mekanisme interaksi fisik dan kimiawi, sirkulasi laut dapat mengubah dan mempengaruhi waktu simpan karbon dioksida yang diinjeksikan ke laut dalam. Ketika perubahan iklim terjadi, emisi karbon kian meningkat di udara, suhu meningkat mengakibatkan pelumeran es dan mengakibatkan efek gas rumah kaca. Menurut Bapak Indroyono, emisi gas rumah kaca meningkat suhu global sebesar 1 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir, mengakibatkan pelumeran es di kutub dan naiknya permukaan air laut di seluruh dunia. Penelitian NASA menunjukkan setiap tahun permukaan air laut mengalami kenaikan rata-rata 2,4 mm. Hasil riset di Indonesia menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut di Belawan rata-rata mencapai 8 mm per tahun, Jakarta 4,5-7 mm, Sumatera hampir 66 mm. Bahayanya, prediksi yang amat mencemaskan terkait peningkatan permukaan air laut yaitu pada 2030 Indonesia diprediksi kehilangan 2.000 pulau, sementara sekitar 92 pulau di bagian luar Indonesia terancam punah. Menurut Bapak Indroyono, Indonesia menghadapi ancaman yang kian buruk, utamanya bila tak ada penanganan serius terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Menurut Bapak Fadel Muhammad, selain banyak pulau yang musnah, permukaan laut naik hingga setinggi Gunung Sarinah. Karena permasalahan tersebut, maka semua negara diimbau untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Direktur Eksekutif Badan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Arsim Center, mengatakan ekosistem laut dan pesisir yang sehat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat pesisir. Menurut kalian, ekosistem laut itu penting gak sih? Dan tahukah kamu, Indonesia sebagai negara bahari patut mendapatkan perhatian khusus karena ekosistem laut dan pesisirnya berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim. Berikutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh kejadian daripada fenomena laut. Yang kita akan bahas kali ini adalah El Nino dan La Nina serta dipole mode. Nah, apa sih El Nino dan La Nina itu? El Nino ini merupakan fenomena global dari sistem interaksi lautan atmosfer yang ditandai dengan naiknya suhu permukaan laut di ekuator Pasifik Tengah. Sedangkan La Nina ini merupakan kebalikan daripada El Nino, yaitu peristiwa yang ditandai dengan anomali suhu permukaan laut lebih dingin dari rata-rata di ekuator Pasifik Tengah. Lalu apa dampaknya? Bagi Indonesia, El Nino ini berdampak pada berkurangnya curah hujan secara drastis, sedangkan La Nina mengakibatkan curah hujan menjadi sangat tinggi. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai dipole mode. Apa itu dipole mode? Dipole mode ini merupakan fenomena interaksi laut dan atmosfer di Samudra Hindia yang dihitung berdasarkan selisih anomali suhu muka laut perairan. Aplikasi dalam profesi, yang pertama menjadi anggota World Meteorology Organization, kemudian bekerja di BMKG, dan menjadi seorang peneliti oceanografi dan juga menjadi seorang oceanografer, dan bekerja di BNPB sebagai penanggulangan bencana apabila badai La Nina dan El Nino terjadi di Indonesia.